dilihat dari rangkanya, ini ragam hiasnya lebih cantik daripada tadi, karena ini biasa dipakai pada saat-saat upacara resmi, contoh ketika menantu, ya, maksudnya pada saat acara-acara perkawinan dan sebagainya, acara penting pakaian seperti ini. Bentuk rangka ini adalah rangka gaya Solo atau Surakarta, bentuknya lebih besar, ya, daripada bentuk gaya Yogyakarta. Nanti saya akan tunjukkan perbedaan rangka Yogyakarta dan Solo, ya. Ini rangka berbentuk gaya Solo. Nah, cara melolos keris itu juga sama tadi, seperti tadi. Nah, seperti ini. Ini lo 5, namanya Pendowo. Nah, kalau dilihat dari bentuk ragam hiasnya, ini namanya Telale Gajah. Bagian ini, depan ini Telale Gajah atau kembang kacang, ya. Di bawah Telale Gajah atau kembang kacang ini ada ornamen kecil, kita meruncing. Nah, ini namanya Jalu Memet, ya. Bagian depan ini namanya gandhi, keseluruhan itu gandhi. Lalu di bawahnya lagi ini yang meruncing bawah ini namanya lambe gajah. Itu bisa 1, bisa 2, ya. Ini namanya lambe gajah. Nah, lalu yang bentuk bawah ini namanya gonjo. Gonjo bisa diartikan adalah simbol yoni, ya, karena di tengah-tengah ini ada lubang sebagai penghubung bilah, dengan ini ada suatu namanya pesi. Nah, ini yang menghubung, menancap ke bagian deder. Ini namanya deder, bukan gagang, ya. Kalau gagang itu gagang bedu, gagang arit. Tapi kalau untuk sebuah pusaka yang keris ini namanya atau deder atau ukiran, ya. Bagian-bagiannya saya ceritakan. Ini bagian ini namanya telut, ya, yang seperti bentuk seperti bawang ini, bunder, ini namanya selut. Lalu di atasnya, nah, ini namanya mendak. Mendak ini adalah penghubung dari selut dengan bilah keris ini, ya. Nah, lalu apa nama keris ini? Kalau dilihat ragam hiasnya seperti ini, lalu bentuknya seperti ini, istilah dalam bahasa perkerisan adalah dapur bentuk atau rupa. Nah, dengan beberapa rincian yang ada ini tadi, ini ada bagian belakang, ini adalah bagian belakang, ini gereneng namanya. Gereneng ini ada ornamen, ya, berbentuk kalau dibaca seperti huruf Jawa, ya, jelas nggak nih kira-kira? Nah, ini, ya, ini seperti huruf do, ya. Kalau huruf Jawa itu loh, bagian-bagian ini seperti huruf do, maka dikatakan ini, kalau ini di gambaran daun itu namanya, istilah Jawanya kan ron, ya. Ron berbentuk huruf do, tapi jangan disatukan lalu rondo, bukan, ya. Ya, rondo. Nah, rondo ini di bagian namanya gereneng, ya, karena di posisi belakang. Maka ada istilah rasa gereneng-gereneng, ngomong ning buri, gitu, ya. Nah, kalau pusaka atau keris ada beberapa ragam hias seperti ini namanya pijetan bagian belakang atas, ya, bagian atas ini, dan ini pijetan. Katakan pijetan karena ini bagian ujung jari memang begini, ini pijat ini, ya. Nah, pijat. Ada yang mengatakan ini adalah
pijetan depan dan bagian belakang. Di bagian belakang, bagian sisi ini namanya keruingan. Nah, lalu komposisi pijetan dan yang bagian belakang ini ada, ini namanya sogokan, ya. Nah, lalu di tengah ini, nah ini kelihatan jelas, ya. Ini namanya odo-odo. Tengah ini, ya, odo-odo itu seperti sodo, ya. Nah, odo-odo. Nah, ini tengah. Maka kalau ada beberapa simbol ini, ya, ini dikatakan apa ini? Dapur apa? Ini dikatakan dapur Pendowo Cinarito, ya, karena 5 itu tadi, ya, Pendowo Cinarito itu bercerita. Maka ini bagi pemiliknya biasanya ini dimiliki oleh Pranoto Coro atau dalang atau pengacara, ya, agar apa? Mereka lancar untuk mengekspresikan atau mengeluarkan beberapa gagasan-gagasannya atau wasis wicoro, ya. Ini untuk 5. Maksudnya begitu. Bisa diartikan lok 5 adalah agar kita selalu ingat kepada diri kita sendiri. Kalau dalam istilah Jawa itu ada istilah sedulur papat limo lancar, ya, kita harus ingat itu. Bisa dikatakan bahwa kita harus takwa, kita harus taat 5 waktu, kita diingatkan itu lagi, ya. Karena keris ini dibuat oleh para empu untuk mengingatkan kita. Dan kalau dulu sebagai alat perang, senjata, ya, memusuhi, gitu. Kalau sekarang ini dibuat untuk kita, untuk apa? Untuk memusuhi apa? Ya nafsu kita ini, ego kita ini yang harus kita kalahkan dengan ini. Nah, sekarang ya. Salah satu contoh ini. Bisa. 5 kita harus ingat bahwa, ya, Pancasila itu simbol negara kita yang harus kita pahami bersama-sama. Boleh, perhatikan. Saya akan bicara dengan keris yang lain. Nah, di sini, nah, ya, begini juga. Nah, loknya panjang. Lalu bagaimana kita menghitung lok? Ya, lalu keris ini namanya apa? Kita bisa menghitung lok dari sisi yang menonjol atau yang lekuan, ya. Kalau ini yang sisi menonjol, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lok 11. Kalau lok 11 dan diartikan dalam pakem keris ini adalah namanya keris lok 11. Ada kalau lok 13 itu logo sosro, kalau lok 11 namanya sabu inten, ya, sabu inten. Nah, tapi ornamen di bawah ini tadi, ya, bagian gade ini berbentuk, perhatikan, ini berbentuk singa. Jelas ya, kelihatan ya. Nah, berbentuk singa, maka dinamakan adalah singo barong lok pelas. Ya, bentuknya singa. Singa ini adalah simbol kekuatan, perkasa. Ya, ada lagi nanti saya tunjukkan keris yang ornamennya naga. Saya tunjukkan nanti. Nah, ini sebagai pengingat bagi pemiliknya, kalau kamu sudah memiliki keris ini, kamu kuat perkasa, ya, lalu kamu jangan ego atau jangan sombong, ya. Kalau 11 ini adalah mempunyai arti filosofi adalah kewelasan, cinta kasih, ya. Kamu tidak akan dipercaya atau kamu tidak akan memiliki sifat yang perkasa kalau kamu tidak memiliki sifat
alas AC itu tadi, dan kamu tidak akan didukung langkah-langkahmu, gitu ya. Samping ini simbol kamu bawaan keperkasaan, gitu ya. Ini keris ini sebagai pengingat. Ini tanpa pamor, maka dikatakan keris kelengan, ya. Ini buatan Madura, tapi kuno ya. Nanti saya akan tunjukkan buatan yang era sekarang. Ya, desain saya nanti akan saya tunjukkan bentuknya seperti apa. Ya, ada di dalam buku waktu kita pameran bersama-sama. Nah, semoga simbol-simbol ini bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Kembali lagi, saya akan tunjukkan bilah keris yang ragam hiasnya kinata. Nah, ini bentuknya istilah kinata itu dibuat ornamen seperti relief apa? Dibahat maksudnya, dilapisi dengan warna keemasan. Ini namanya nogo, ya, gambar naga ini. Looknya berapa? Bisa dihitung lagi tadi. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti apa? Keris ini sabu inten, ya, sabu inten. Tapi kalau dilihat dari bentuk naganya, ada kepalanya, bahkan ada badannya dan ekornya sampai ujung. Berarti keris ini Nogo Sosro Sabu Inten, ya. Nah, Nogo Sosro yang asli itu lo 13, hanya Nogo Sosro gitu ya, lo 13. Tapi ketika ini lo sebelah dikatakan Nogo Sosro Sabu Inten. Ya, kok Sabu Inten, ya, apa itu maknanya? Istilah dari Sabu Inten, ya, kok Sabu Inten ini. Nanti saya ceritakan. Bentuk naganya memiliki mahkota, ya, tapi mahkotanya itu ada beberapa macam. Kalau dicermati, mahkotanya ini bukan seperti mahkota yang dipakai Krishna atau raja-raja, tapi ini mahkota ini masih kelihatan bagian rambutnya, ya, tidak full semuanya, ya, tidak full. Mahkota ini seperti yang dipakai Adipati Karna, ya. Ini mahkotanya berbeda dengan Nogorojo. Nah, lalu di bagian gonjo itu tadi perhatikan, ini tadi gonjo. Di bagian gonjo ini ada ornamen, ternyata bentuknya gajah tingong. Mohon maaf kalau detailnya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatannya ada ragam hias, yang bagian depan ini seperti gajah, yang belakang seperti singa. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, kinata. Lalu kira-kira ini berbentuk-bentuk keris ini kapan dibuat, ya? Karena ketika disimbolkan sebuah naga ini adalah simbol kekuasaan. Apa nih? Ya, ada tercatat di buku bahwa keris-keris berbentuk ini adalah diciptakan pada saat kekuasaan Raja Sultan Agung. Ya, untuk apa? Untuk memberikan hadiah, ya, penggawanya yang telah memenangkan peperangan. Itu dibuatkan keris yang seperti ini, yang ada kinatahnya gajah singo itu tadi, karena dia mempunyai nilai-nilai kekuasaan, perkasa, kekuatan, gitu. Lalu diberikan hadiah. Nah, ya, ini tentang bentuk dan arti dari bilah keris ini. Nah, untuk detailnya nanti, karena ini tugas, nanti bisa dilihat nanti di video berikut.
ya. Lalu saya akan tunjukkan beberapa keris karya saya ya, yang kebetulan pernah ikut dalam pameran pada tahun 2019 yang lalu. Di sini. Nah, pada waktu itu saya juga mengikuti pada acara pameran dalam Pesona Pusaka Nusantara. Ya, karena pada pameran saat itu tidak hanya sebuah keris, tapi pusaka-pusaka Nusantara. Ada badik, ada kujang, ada keris-keris dari daerah Sumatera sana, Palembang, itu ada di sini. Dan saya akan menunjukkan beberapa buah keris karya saya, ya, imajinasi saya. Ya. Satu contoh seperti ini. Nah, ya, aneh kan? Mosok keris bagian belakang bentuknya lurus, lalu bagian depan lo seperti umbul-umbul, ya. Nah, biasanya umbul-umbul ini pakai bambu di belakangnya. Maka saya beri nama keris ini, namanya Deling Baru Klinting. Nah, Deling Baru Klinting. Deling itu mengandung filosofi kata, dalam istilahnya Jawa itu apa? Jarwo dosok ya. Nah, deling, del itu kandel, ling itu eling. Kandelono anggonmu eling, eling marang sapa? Marang Sang Yang Pencipta, ya ta? Atau Tuhan Yang Maha Esa. Maka kamu akan diberkati. Apapun keinginanmu, dengan keteguhan imanmu, kamu akan diberikan rezeki sesuai dengan perilakumu. Sekali lagi, ya, maka kamu harus berbuat baik, berperilaku lurus, jujur. Nah, gitu ya. Mengapa di sini ada istilah Baru Klinting? Saya akan bercerita tentang Baru Klinting. Di Kabupaten Semarang itu ada legenda Baru Klinting yang bercerita singkat aja ya. Itu dilahirkan dan diwujudkan dalam bentuk ular. Tapi ketika dia itu melalui pertapaannya, ya, dengan keteguh imannya itu tadi, ya, lalu diberikan dia sesuatu yang luar biasa, sehingga dia bisa menjadi seorang manusia. Itu suatu proses yang luar biasa. Dari seekor ular bertapa, dia memohon kepada Sang Yang Pencipta, lalu dia bisa berubah menjadi manusia. Saya gambarkan di sini. Bukan ularnya, tapi ketika proses bagaimana hewan menjadi manusia menuju kesempurnaan. Itu penuh filosofi yang luar biasa. Di sini. Nanti detailnya bisa dipahami dalam video yang detail, ya, atau gambar-gambar berikutnya. Ini salah satunya. Ada lagi. Nah, saya carikan di sini. Nah, satu contoh ini, kelihatan ya, kelihatan ya. Nah, bentuknya juga aneh. Ini keris yang nggak pakem. Nah, mengapa saya selalu bercerita dan ada gambar Baru Klinting di sini? Memang keris ini saya ciptakan untuk pribadi, bagi pemiliknya. Nah, kebetulan pemiliknya ini adalah seseorang tokoh juga di Kabupaten Semarang, ya. Nah, lalu pemahaman dari Baru Klinting itu juga seperti yang saya utarakan tadi. Tapi judulnya atau namanya ini adalah Pusar Baru Klinting. Tahu ya pusar ya? Tahu pusar? Pusar itu adalah bagian pusar atau usus yang ketika janin kita dikandung oleh Bunda kita selama berapa hari? 9 bulan, ya, 9 bulan 10 hari itu dikandung. Berarti akan mengatakan hubungan kita terhadap leluhur, terhadap Bunda, ya.
Maka jangan heran ada istilah surga itu di telapak kaki. Maka hormatilah orang tuamu, ya. Maka kamu akan banyak mendapatkan berkah, doa restu dari beliau. Maka langkah-langkahmu pasti akan tercapai. Itu filosofinya di sini. Dan di sini gambarnya, ya, ada gambar naga dan gunungan. Nah, di dalam cerita Baru Kelinting, dalam pertapaannya, dalam proses itu, dia harus mampu melingkari gunung, ya kan? Nah, coba cari cerita tentang Baru Kelinting. Dia berhasil melingkari gunung, tapi hanya kurang 1 jengkal. Lalu lidahnya dijulurkan sehingga biar menyatu dengan ekornya. Itu terkandung filosofi apa sebetulnya? Ya, untuk mencapai sebuah perdamaian tidak harus dengan peperangan, ya, tapi dengan bahasa lisan yang tulus. Itu mudah diterima dan nanti akan menciptakan suasana damai. Ya, perundingan, tidak harus peperangan seperti yang di negara sana itu. Ya, kita sebagai orang Nusantara, orang Indonesia memiliki sifat lemah lembut. Apapun yang terjadi harus kita rembuk bersama-sama. Ini yang terkandung dalam makna keren. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan generasi yang akan datang itu bisa memahami peninggalan leluhur budaya dari moyang kita, berbentuk apapun, yang itu yang berbentuk sebagai simbol budaya keris, baik itu sastra, ya, baik itu batik artinya, karena di situ adalah terkandung makna atau filosofi sebagai tuntunan perilaku kita. Ya, itu ini diantaranya.